kemarin Tuhan itu mau membolak-balikan hati umat. Silakan. Siapapun yang tidak menyukai saya, tidak menyukai secara profesional. Menyukai saya pun harus secara profesional. Semua hidup itu punya alasan dan punya risiko. Jadi saya berpikir bukan untuk diri saya sendiri. Ibu Surikap adalah salah satu bentuk kepedulian saya terhadap terutama putri saya. Putri saya pecinta bola sekali. Sampai kemana Persija aja dikejar kemanapun Persija. Sampai dia berdarah-darah kena pukul sampai di Solo. Kebetulan adik sepupu saya adalah pemain PSIS. Saya tidak cinta bola, saya tidak tahu permainan bola. Tapi bukan berarti ketidaktahuan saya kemudian tidak boleh dong. Saya juga ingin kemudian jadi tahu tentang sepak bola. Saya jadi ingin tahu kenapa sepak bola banyak tidak maju. Rasa penasaran saya semakin besar di sini. Apakah karena anggarannya yang kemudian menggoda? Iya kan, boleh dong saya bertanya begitu ya. Apakah kemudian ini tidak ada transparansi? Mohon maaf, saya tidak kemudian tidak ingin meracuni siapapun, tapi mungkin karena background saya adalah reporter dalam investigasi, jadi kadang-kadang pembicaraan saya memang agak sedikit investigasi juga. Saya yakin dengan teman-teman di sini semuanya inginlah di hati kecil kalian pasti ingin membanggakan Kota Tegal. Saya tidak bisa kemudian serta-merta bicara Kota Tegal ya, karena di Jakarta ngertinya Tegal itu ya Tegal di sini. Kalau Kabupaten Tegal ngertinya bukan Kabupaten Tegal mereka, Slawi ngerti. Jadi tidak ada mereka bahas tentang Kabupaten Tegal maupun Kota Tegal. Tapi taunya Tegal ya Tegal sini, sana Slawi. Jadi saya berharap ya nama Tegal dimanapun dulu. Kalau mau berbicara, sekali lagi saya tidak mau nanti suatu saat terungkit-ungkit ya Mas Budi ya. Kalau bicara apakah saya mau Tegal, saya bukan mau Tegal. Sekali lagi saya bukan mau Tegal. Namun KTP saya sudah menjadi KTP Kota Tegal. Jadi saya harus bersyukur, saya harus menghormati adat istiadat Tegal, dan saya harus menghargai apapun suku maupun tatanan Hong Tegal. Kan begitu ya Mas? Ya Bob, ya kayak gue gitu ya. Saya lahir di Cilacap. Numpang lahir di Cilacap, karena dulu bapak tugas di Cilacap. Keluarga saya, keluarga besar saya dari Maluku, Sulawesi Selatan. Namun saya bermarga Barcelona dari Ampel, Surabaya. Jadi monggo teman-teman sedikit sudah tahu background saya. Sekali lagi saya bukan orang baik, tapi tidak salah mungkin bagi semuanya saya ingin menjadi orang baik. Mungkin sedikit saya akan sampaikan, boleh ya kalau sekaligus saya ingin bersharing visi misi saya di sini, boleh ya. Kalau memang tidak ada yang berkenan, yang penting jangan ada walk out karena habis makan kasihan ayamnya. Jadi begini, saya pernah ngobrol dengan Pak Pardi dan Ayah ya. Ya, betul. Bahwa saya ingin menciptakan bahwa sepak bola itu bukan hanya lahir dari tiba-tiba senang sepak bola, ikut gabung dalam sepak bola, terus kemudian jadi pemain sepak bola. Tapi dalam visi saya ini, saya ingin menyampaikan bahwa persepak bolaan itu bisa dibentuk secara dini. Jadi nanti kita mungkin akan bergerak membentuk anak-anak yang memang hobinya sudah sepak bola. Kita akan memberikan mereka wadah. Wadah ini siapa sih? Ya wadah ini dari teman-teman klub, dari teman-teman klub sepak bola Kota Tegal. Misalnya mohon maaf, anaknya perempuan semua, ya kan? Ternyata ada salah satu senang sepak bola. Yang didik sepak bola sini, oh ayah kita undang. Kita bikin klub. Terus ada anak, mungkin ada anak SD pengen main bola. Seperti saya, mungkin ibunya tidak suka sepak bola, mengarahkan kemana. Kita bisa arahkan. Daripada mereka hanya menang bola, kena kacanya orang, pica nanti diminta gantinya, kan seperti itu. Jadi memang harus ada arahnya.
Sekali lagi saya juga pernah janji di dalam visi saya memperhatikan, lebih memperhatikan juga kepada sepak bola perempuan. Saya baru tahu ternyata di Kota Tegal ada sepak bola perempuan. Kalau tahu seperti itu mungkin dulu anak saya Dona saya didik juga untuk jadi pemain sepak bola perempuan. Dan saya punya janji ayah, hari ini saya akan tepati janji saya untuk memenuhi seragam sepak bola perempuan. Saya minta tepuk tangannya buat ayah saya. Wah, luar biasa. Bukan saya. Oke, Ben, nggak bayar lo, Ben. Ya, tapi karena begini, saya selalu diamanati sama orang tua. Janji itu adalah amanah, hutang juga amanah. Dibawa mati nggak akan benar. Jadi memang mungkin kesannya saya terlambat karena memang kita tidak ada komunikasi selepas Ibu Surikap ya. Tapi memang Mas Ruby selalu mengingatkan saya. Dan ini kesempatan saya sekaligus depan teman-teman, tidak sekali lagi untuk menyuap. Tidak saya wajibkan untuk siapapun memilih saya. Nanti kehendak Allah saja yang berjalan. Saya tepati janji saya, nanti Mas Nugi urus semuanya, nanti desain minta sama ayah, tapi tolong ya jangan lupa Ibu Surinya harus ada ya. Siap. Ya, itu untuk perempuan. 20 orang ya. 20 orang ya. Dan itu nanti seragam kan bisa menjadi kebanggaan khas. Saya harus minta warna-warna khas dari Kota Tegal agar bisa kapanpun itu ditampilkan ya. Warna-warna khasnya Kota Tegal, misalnya coklat sebagai poci kan begitu. Harus namanya perempuan kan memang ada iniannya ya. Oke ya, jadi nanti gitu. Satu visi saya adalah memajukan persepak bolaan dari usia dini hingga dewasa. Kalau dewasa sudah pasti ya, nanti ketemu teman, gue pengen main bola bisa. Tapi yang usia dini itu kan, yang usia dini yang paling kita repot kadang-kadang ini. Nanti kita berharapnya bisa door to door ke sekolah-sekolah. Seperti itu ya. Silakan kalau memang teman-teman, saya yakin teman-teman sekarang mulai bergerak. Saya yakin pasca Ibu Surikap ini mulai ada geliat ingin memajukan Kota Tegal melalui sepak bola. Saya sebetulnya bikin Ibu Surikap jadi 2. Pingin seperti itu, termasuk nanti mungkin di dalamnya pun ada turnamennya buat perempuan. Saya ingin seperti itu. Nanti saya tak minta sama Allah duitnya dulu ya. Tapi ini versinya terbuka ya, versi terbuka ya. Terus membentuk tim bola wanita seperti tadi salah satu sebagai wujud kehormatan buat diri saya sendiri dan penghargaan yang luar biasa buat tim sepak bola wanita adalah saya mengikhlaskan memberikan secara ikhlas seragam untuk tim bola wanita yang nanti akan diurus Mas Nugi, serta memberikan wadah untuk pemain-pemain muda agar lebih berprestasi. Saya agak sedikit khawatir gini, tentang pemain sepak bola. Saya sih senang ketika saya duduk sama Pak Bagas, ada beberapa pemain yang Pak Bagas ya mungkin pernah dengar ya, Persekat, Kabupaten Tegal ya. Ada pemain-pemainnya mulai disewa oleh pemain-pemain luar daerah. Tapi saya miris sama Kota Tegal. Kayaknya saya belum pernah mendengar itu gitu. Nggak tahu kalau mungkin lebih hebat mungkin ya. Tapi memang saya tidak pernah diskusi. Tapi saya lebih sering memang duduk sama Persekat karena memang beberapa kali Bahari United memang main dengan Persekat. Meskipun tumbang ya. Beda dengan pemain dan pecinta sepak bola. Nanti kita akan diskusi seperti itu Mas. Bukan kemudian misalnya klub Banteng, hanya Banteng saja sampai di situ. Tapi ada pilihan dari anak-anak Banteng ini yang memang harus maju ke kancah nasional. Kenapa tidak gitu loh? Benar nggak? Saya berharapnya nanti bahwa kalian-kalian itu bisa menyajikan, bisa memberikan satu pemuda Kota Tegal yang bisa menjadi andalan buat Kota Tegal ke depan. Jangan kemudian mohon maaf saja ada iuran, ada dana dari pusat, kita tidak transparan. Saya nggak mau yang seperti itu. Dan saya nantinya juga tidak akan mengurus keuangan, ada masing-masing urusan-urusan itu sama tanda tangan saya yang umum. Karena uang itu terlalu rawan. Memberikan pelatihan terhadap wasit dan pelatih berlisensi di Asport Kota Tegal. Mungkin sudah
bisa memahami dengan visi saya ya. Betul begitu kan? Betul. Saya tidak mau nantinya di belakang ada bahasa vokal, namun vokalnya tidak bertanggung jawab. Saya tidak mau. Jadi kita sekarang harus memahami bahwa apapun perlakuan kita, tindakan kita, dan perkataan kita itu mungkin tidak akan direkam oleh siapapun, tapi di otak-otak orang-orang yang mungkin tersakiti itu akan terekam. Maka semua yang diucapkan harus dipertanggungjawabkan dan berhati-hati dalam bersikap, serta kita harus punya komitmen yang satu, benar-benar jika nanti ada dana mungkin dari pemerintah daerah maupun pemerintah manapun, dikelola sebaik-baiknya dana tersebut. Saya hanya berharap seperti itu, jangan main-main ya. Jangan main-main. Jadi saya hanya ingin nantinya pun ketika saya insya Allah terpilih menjadi ketua, saya tidak mau hanya saya saja yang menjadi ketua. Kalian cuma enak-enakan nunjuk saya. Kalian juga harus semua jadi pengurus. Ada bobroknya bola ya kalian semua yang tahu. Saya kan bodoh, jadi saya belajar dari kalian. Saya nggak mau, saya tidak ingin punya kepentingan di sini. Mohon maaf, karena Mas Nugi dan ayah dekat saya, nanti ayah jadi bendahara, nggak bisa. Floor kalian akan memilih semuanya. Siapa yang pantas kalian ajukan, siapa yang pantas kalian berikan. Saya nggak mau nanti ada kepentingan, ada pembisik Mbak Dede, nanti kamu kayak gini-gini, nggak bisa. Yang membisiki saya adalah kalian semua yang ada. Jadi orang yang punya partai, punya apa, saya tidak punya kepentingan di situ. Kalaupun saya kembali lagi, saya tidak boleh takabur ya kan? Betul nggak kan? Nggak boleh takabur. Saya nggak boleh takabur. Suatu saat tiba-tiba seperti zaman saya waktu jadi PNS di TVRI diminta sama Pak Iqmal secara mendadak untuk PDI, sekali lagi itu permintaan. Bukan karena background saya PDI, background saya Golkar, background saya PKB, tidak ada. Boleh dicek. Saya diminta. Berarti saat itu berarti masuknya simpatisan ya, seperti itu. Kalau simpatisan kan sah-sah saja, tidak menjadi pengurus partai. Selanjutnya saya akan menyampaikan misi saya, menyelenggarakan kompetisi berjenjang agar mendapatkan pemain lokal yang berkualitas dan kompetisi antar SSB, sekolah dan kelurahan. Membuka SSB perempuan yang akan disiapkan untuk mengikuti kompetisi lokal. Menyelenggarakan pelatihan pelatih dan wasit lisensi yang akan membentuk pelatih dan wasit lokal di Kota Tegal. Artinya di sini bahwa ternyata pembentukan ASKOT ini ke depan juga pasti ketika sudah terpilih semua pasti akan butuh dana besar. Butuh dana besar. Pertanyaannya, siapkah kita semua ketika menjadi pengurus siap mencari uang? Jangan tunggu bantuan saja loh, jangan tunggu dana pemerintah saja. Namanya pengurus itu sudah harus siap-siap betul-betul, wah mati-matian. Karena apa? Dalam pembentukan organisasi yang pernah saya ketuai beberapa kali pun, itu adalah bicaranya bukan menang atau kalah mas, tapi harga diri. Saya diceritain Pak Pardi sampai beberapa kali kita tidak bisa mengikuti perlombaannya ya. Jangan sampai harga diri kita. Saya hanya ingin bertanya di sama mas-mas di sini dan semua karmas-karmas di sini. Mbak Desi ya, Mbak Desi tergak masuk-masuk juga lah ya. Miris nggak sih sama sepak bola? Saya mau tahu. Miris banget. Miris sekali. Asik banget sport. Itu dulu yang kalian ini. Jadi saya hanya minta tolonglah buka hati nurani kalian. Belum tentu loh. Saya ini ya, saya bilang saja ya. Saya banyak ingat pepatah anak orang tidak punya ketika bertemu saya dia ngomong kayak gini juga. Aku punya pepatah bagus yang mungkin banyak orang tahu. Apa dulu? Orang kaya itu belum tentu royal. Tapi kalau royal sudah tentu kaya. Kalau mau jadi pengurus organisasi, belajarlah untuk royal. Karena kalau cuma kaya saja nggak akan peka.
Duit dan duit dan duit itu organisasi. Dipikirkan lagi. Jadi saya tidak ingin memaksakan siapapun kehendak, tapi disinilah kita bicara dari hati ke hati. Siapakah yang sebetulnya pantas? Mas Luki bilang, Bunda ini tidak memaksakan apapun. Saya mungkin perempuan, saya mungkin bisa dibodoh-bodohin, saya mungkin bisa, tapi saya bisa kok. Saya juga seorang ibu yang bisa diajak berdiskusi. Dan Mas Luki bilang ini dananya buat bola besar, saya tidak peduli. Karena pun kalau nanti Bunda jadi pengurus, yang ngurusin kan ada duitnya, yang bagian pengurus keuangannya kan ada. Saya hanya sebagai penanggung jawab. Makanya saya tidak ingin kepengurusan saya, misalnya terpilih pun tidak ada yang bau-bau politik. Saya mau tanya deh, misalnya saya kepilih nih, dipilih misalnya jadi taruhlah dari Partai Buhara, ada yang Tegal Timur dari sini? Siapa yang Tegal Timur? Tegal Timur. Misalnya ya Tegal Timur. Nah, main bola terus, bosen. Terus kayaknya ada lah kalau mau bicara maaf-maaf saja. Terus ada bahasa nanti Bunda ikut politik, kepentingan politik. Ya. Saya nanti kalau ada orang politik, saya akan ngajak kalian semua nih gimana nih politik mau ngajakin kita. Kita telur aja, ngapain? Oke Pak, silakan boleh gandeng kita ya kan. Tapi coba kalau kita mau ngadain bola, kalian siap ngasih apa? Iyalah berapa duitnya? Itu baru keren. Bisa nggak beliin apa wasit-wasit seragam? Iya kalau memang buat memajukan kan tidak. Iya nggak? Selebihnya tetap saja kita tidak bisa memaksakan anggota-anggota kita untuk memilih dia kan? Ya jadi saya minta tolong dipahami visi saya. Visi saya mungkin terlalu sederhana, tapi saya hanya meminta siapapun nanti ketika memilih saya, semua keanggotaan saya adalah mereka orang-orang yang betul-betul paham sepak bola dan ngerti cara penggunaannya ke anggaran sepak bola, karena pertanggungjawabannya berat. Dan saya memohon, buka hati kalian secara baik-baik, buka pikiran kalian secara terang-terangan. Buat apa hobi-hobi main bola kalau hanya stuck sampai di sini saja? Apakah sudah ada yang siap nih bikin cup-cup lainnya? Kalau Sebayuka dengan pemerintah coy, ya, kan swasta dong. Berani nggak? Agustus. Kalau namanya sudah pasti kapal-kapal. Single. Putri. Untuk yang tim putri. Single. Untuk yang tim putri. Oh nanti single. Piala single itu loh. Kalau nelayan kan saya tahu lah, saya bergelut dengan nelayan itu di Kota Tegal 7 tahun. Jadi saya ngerti kalau bikin acara memang sadis-sadis. Maksud sadis itu bahasa kami hebat-hebat memang karena kan persatuannya. Ya. Jadi saya minta tolong sama-sama teman-teman, ini saya yang kemudian sudah masuk dalam pencalonan ya Mas ya. Sudah masuk dalam pencalonan. Monggo kalian berkenan atau tidak, semua itu kehendak sama Allah. Tapi sekali lagi di sini ini pembuktian saya bahwa kita semua duduk di sini, saya sudah menepati janji. Sesuai selesai Ibu Suri Cup, kita makan-makan. Kemarin pun saya memang tidak bisa, kalau saya paksakan bisa. Saya kena COVID kedua. Untung aja nggak mati aja Mas, tapi masih jalan-jalan di sini lainnya. Dan kalau saya juga tahu kayak gitu, saya ketemu ayah biar ayah ketularan maksudnya. Menghindar. Ternyata memang Allah belum siap. Semoga teman-teman dengan mengenal saya di sini jauh lebih punya wawasan yang luas. Siapa nantinya yang pantas memimpin Asbot secara dengan tidak kepentingan, tanpa paksaan dari manapun, tulus, dan pilihlah pimpinan yang benar-benar bertanggung jawab
dan tidak hanya sekedar bicara saja. Mungkin seperti itu. Jika mungkin ada mau tanya jawab dengan saya, yang penting satu, jangan pernah tanya status. Jangan tanya di rumah jam berapa saja. Ya Mbak Desi bahaya Mbak ya. Kalau Mbak Desi yang tanya boleh, kalau yang lain yang laki-laki tidak boleh. Monggo, barangkali mungkin ada yang mau ditanyakan kepada saya. Ya, monggo Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah bisa berkumpul di ruangan kabinet sambel ya, sama calon ketua umum Askot Kasinotoika dan Jalui. Sudah kita diskusi dengan air bakar dengan jalan tubuh kita yang suasana ini dingin sekali. Yang lagi dingin mungkin nggak kuat. Kalau saya cocok ini nanti merah. Tadi akan dikatakan oleh Bunda prihatin yang tegal ya selama ini beberapa jadi ketua ya setelah mengadakan ya berapa saja ya kemudian apa yang tadi memang baru yang galita ya berarti ya yang cewek ya. Dan nanti kalau bisa keseluruhan belum dapat jersey. Pak, pakai nomor set dong. Set seneng Ya, apa ya? ya bisa. Wujudkan dulu. Yang penting satu B, kepengurusan itu harus punya seragam. Nah, betul. Kemudian selama ini memang masih minimnya lapangan di setiap kecamatan karena kurang komunikasi perawatan masih ya, kalau bisa nanti kalau Bunda sebagai ketua umum bisa memperbaiki lapangan-lapangan dan layak dipakai ya, baik rumput maupun stadion. Ya, beberapa lapangan yang mungkin di Jegawan, di depan SMP 11 ya, itu kan masih berikutnya sudah ada peningkatan ketinggian lapangan, tapi kalau musim hujan masih hujan. Kami musim Yang lainnya mungkin, Bro? Ada yang mau disampaikan? Oke, ya. Nama saya Eros dari SMB. SMB itu ikut sekolah dari sebelum dia. Terima kasih atas undangannya. Saya bilang ke Mas Budi, saya respect undangannya ke forum terbuka. Itu yang pertama saya pikir respect. Jadi forum terbuka ya dengan siapa aja. Kalau nanti pilihnya siapapun bisa. Tapi saya respect caranya untuk mengundang kami semua seperti itu. Saya cuma satu hal yang ingin dengar dari ibu. Tak kenal maka saya berhubungan dengan tapi bukan saya. Pengen orang balik. Saya boleh Mas, yang penting tidak cinta. Ada cinta lawan kunci bohong. Saya memang punya tim di Kota Tegal, cuma untuk aktivitas lebih banyak di kabupaten. Ya. Jadi ibu nama itu salah seorang yang tapi di mana saya tahu milih yang biasa saya tahu. Jadi kan ini saya kenal ya satu kalau tidak siapa Mas.
Apakah saya siap atau tidak ya? Saya selalu diposisikan dan dihitung namanya memang ketika saya tidak tahu. Ya, ketika saya tidak tahu menahu, namun saya menyaksikan sendiri sampai perjuangan Ibu Surikap itu jadi membuat saya jadi tertarik. Apa sih yang mereka sembunyikan dari kemajuan sepak bola di Kota Tegal? Kenapa sih ketika ada orang memaji kayaknya susah sekali di Kota Tegal? Inilah yang kemudian mengantarkan saya harus bilang siap di depan Anda. Namun siap atau tidaknya saya ini tergantung siapapun nanti di bawah pengurusan saya. Sekali lagi Mas, saya hanya mau semua kepengurusan itu diisi orang-orang yang betul-betul tahu sepak bola. Karena seorang raja itu tidak akan hebat bagaimana rakyatnya memberikan dukungan kepada seorang raja. Jadi saya di sini semua berharap yang ada di sini adalah orang-orang yang benar-benar siap mendampingi saya dan menjadi panglima saya dalam sepak bola. Logonya enak ya Pak ya. Ibu Surini gini Pak ya. Tidak ini ya saya. Mbak Desi mungkin Gradasinya apa ya kaosnya? coklat. Biasa wajib harus. Jadi dari pembicaraan awal tentang visi-misi dari Bunda mengenai pembinaan sepak bola wanita. Wanita kan depan. Sebenarnya dari kemarin ada kompetisi Surikap yang sebenarnya didukung oleh Bunda. Sedikit kecewa Pak Nugi minta bantuan regulasi dari saya. Ya di sini ya. Saya bantu regulasi. Kalau ini tujuannya apa? Menyemarakan atau sekedar senang-senang atau untuk Kota Tegal memberi kesempatan untuk pemain-pemain Kota Tegal biar walaupun aktornya masih mati. Memang di luar ekspor. Kedepannya bisa kompetisi di Kota Tegal, internal Kota Tegal. Ya ini kayak persyaratan jadi calon ketua umum Kota Tegal wajib KTP Kota Tegal, wajib domisili Kota Tegal itu diterapkan di kompetisi selanjutnya. Seperti itu. Itu tujuannya apa? Biar pemain asli Kota Tegal. Bunda tadi ngomong bersaing tetap pemain disewa di situ. Kota Tegal dan Kota Tegal kalau kompetisi pakai pemain-pemain luar. Betul. Tolong dicatat ya, ini salah satu nanti pengurus saya nih. Wakil. Nih kalau wakil nggak bisa pergi bareng-bareng ya. Asisten. Sekretaris. Nah, saya mundur. Aktivis saya Mas berbagi harus KTP Kota Tegal, saya nggak bisa ikut. Saya kan Jadi ini langsung saya jawab Mas Bapak. Mohon izin untuk senior dan rekan-rekan sekalian. Berdirinya Ibu Surikap waktu dulu itu awal mulanya karena keinginan saya ingin bikin kompetisi, ingin rame-rame nanti. Yang kedua, pada akhirnya saya minta tolong ke senior berikan saya masukan regulasi apa aja ketika saya membuat event tersebut. Dan waktu itu kita yang dari awalnya cuma kumpul berempat ya. Betul. Berempat dan akhirnya rame. Di situ kita kumpul menentukan regulasi secara bersama-sama. Dan di waktu itu pun saya sudah bilang ke rekan-rekan, kira-kira kita mau pakai lokalan aja atau ada luar kotanya? Karena waktu itu ada yang menjawab, Mas, ben rame ono luar kotanya 5, awalnya 5. Kalau 5 saya nggak setuju. Habis itu ada yang bilang 4 Mas, 4 juga nggak setuju.
Kalau 3 itu sebenarnya udah minim. Supaya apa? Awal mulanya kita bikin Ibu Surikap kan secara tidak langsung itu euforia. Karena kalau misalkan mau memang benar-benar pembinaan itu sepenuhnya yang melaksanakan harusnya Aspok. Nah, jadi mungkin ketika kemarin saya menerima regulasi yang dari Mas Bapak, terima kasih banyak, sudah saya tampung juga, dan saya juga menampung saran-saran dari semua anak-anak seperti itu. Jadi sama ini nanti orang sakit cuma ngomong ke si Jiro ngomong tak, tapi kabeh sing tak rumah dan sing tak rumah tak sampaikan kira-kira setuju nggak kayak setuju apa? Contoh waktu itu Bayangkara ikut. Saya mau pakai polisi-polisi dari Polda. Terus ada yang bilang kalau polisi maksudnya domisili seperti Aspal tahun 2020 kemarin. Ketika saya sudah mau pakai domisili, ternyata yang protes. Jangan coba, mungkin kan KTP luar kota. Oke, nggak masalah. Dan di situ saya coret pemain-pemain polisi yang berdinas di Polda. Saya masukkan juga ke pemain luar kota. Jadi secara tidak langsung saya mendengar apa usulan-usulan semua rekan-rekan. Jadi ya untuk ke depan rencana untuk aspek ke depan ketika memang pembinaan saya sangat setuju 100% untuk ber-KTP hanya kota Tegal, saya sangat setuju. Demikian jawaban yang bisa saya berikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Mas Bambang. Lanjut. Iya lanjutkan. Kan apa kok bantu samping itu? Kompetisi itu kan memang ada yang banyak. Tapi memang untuk yang open itu ada untuk euforia atau Tegal mengundang tim dari luar atau bahkan nggak perlu itu. Tapi yang diutamakan itu kompetisi internal karena dari mana pemain Persegel berasal, yaitu dari kompetisi internal yang tadi antar misalnya di kecamatan yaitu di gelar atau kelurahan nanti ya. Euforia maksudnya biar jujur saya senang banget kalau main di Stadion Sudarso karena pertama saya kadang-kadang nggak punya lapangan gitu. Iya, nggak punya lapangan. Karena sebelah puskesmas sih, sebelah puskesmas. Kali Kangsa itu Mas, Kali Kangsa. Itu punya PKTJ. Oh, sebelah Indomaret ini ya. Oh itu Sumur Panggang. Beda. Oh Sumur Panggang itu. Sumur Panggang. Beda. Saya ngumpat 2 tahun terakhir itu yang seperti disampaikan Pak Gus minta perhatiannya dari Aspor yang notabene sebenarnya itu menyampaikan ke yang di atas untuk memperhatikan lapangan-lapangan yang ada di kota. Demikian dari saya, terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akhirnya berdiri. Di sini saya sudah memastikan kalau sudah begini ngapain saya harus repot-repot mencari orang lain menjadi pengurus. Saya lihat semuanya punya potensi dan cerdas-cerdas. Tinggal satu yang harus digali, siapa ahli lobby ini. Karena ketika sepak bola ini menjadi besar, maka yang kita butuhkan bukan lagi hanya pemerintah, tapi sponsorship. Siapa yang nanti masuk ke persatuan yang layak? Siapa nanti yang akan masuk? Itu yang kita akan butuhkan. Jika memang saya harus membutuhkan posisi mereka yang berpolitik, saya juga akan nge-flow kepada kalian. Siapa yang layak? Betul, brother. Yang pakai topi dari tadi udah ngantuk terus. Saya memang belum tahu namanya begitu paham, Mas. Kan lewat KPR ini ya, Pak. Kenapa di mana di Bandung cuma Mbak? Kesel baris paringan. Sudah ada yang kritis. Masih kurang apa lagi sudah ada yang bijak. Sudah lengkap. Kalau kemudian Aspot ini nggak ditempatin orang-orang, kalau ketua ini kan hanya bargaining ya, ketua ini kan bargaining. Kenapa KTP harus kota dan tempat tinggal di kota? Tujuannya ketika wali kota minta pertanggungjawaban, dia tidak jauh-jauh dari tempat tinggal wali kota. Dan ini adalah tempat posisi bargaining.
Iya dong. Saya mungkin bisa melobi Tongci, bisa melobi Pedang Garam, tapi kalau posisi saya bukan ketua, lemah saya. Lemah. Masa-masanya misalnya kita mau dekil-dekilan, kamu ketemu saya mas Bambang ketemu saya dalam kondisi dekil, mana orang mau lihat? Sudah lengkap, kita sudah punya ayah, punya Mas Mufi, punya Mas Heru yang badannya gede, kalau saya dihajar orang kan bisa. Iya dong, ya nggak? Ada Pak Sesepuh ya, semuanya sudah ada lengkap, Mas Bambang, ada Pak Guru, kan kurang apa lagi? Kita bina, benar-benar punya potensi bahwa ini adalah orang-orang yang tahu sepak bola. Ketika semua sudah paham, nggak bisa digoyang lagi. Kalau sampai kemurusan ini terus kemudian mati, ya berarti bodohnya saya berarti. Nggak ada yang ketua yang salah. Begitu ya Mas Bambang. Ya berarti yang harus kita bina adalah sponsor ini nantinya. Syukur-syukur kita wajibkan untuk memperbaiki lapangan-lapangan yang memang punya potensi untuk perlombaan. Betul nggak, brother? Benar Mas? Iya. Ya. Misalnya saya tidak bisa, siapa yang mau maju? Pokoknya kalau ada preman, misalnya ada margarana apa sih itu yang suruh saya maju. Mau tumbal tuh. Iya kan? Nah, misalnya ada mainan masalah, Mas Bambang, enak gitu loh. Ini bangsa lah. Nah, kok urusannya kabur Mas Bambang? Ya, betul Pak Guru. Ya, sekarang kita punya, berarti ada siswa-siswa nanti kita bisa dihubungkan, misalnya kayak ada dinamika, betul nggak Mas? Dihubungkan kemana-kemana kan bisa. Kayak misalnya, ya kan SMK sih, SMK. Nah pokoknya urusan Mas Heru kalau dianggap ini, ya Mas ya. Kita buatlah dinamika yang amburadul menjadi penurut, kalau dia tinggalnya di kota Tegal dia harus manut sama orang Tegal kan begitu. Mungkin seperti itu. Saya hanya bisa menyampaikan visi misi. Apabila saya masih banyak kekurangan, karena kebodohan saya sudah pasti. Kepintaran yang Allah berikan ini adalah kepintaran yang tidak aman. Namun dalam hati saya, jika saya memang punya janji, bareng-bareng ingatkan saya untuk bisa menepati. Saya tidak ingin mengundang simpati siapapun. Sekali lagi saya tadi pesan, jika Anda semua salah satunya membenci saya secara profesional. Dan jika menyukai saya, berikan juga alasnya secara profesional. Jadi tidak ada paksaan, suatu paksaan apapun tidak menjadi suatu keharusan. Silakan Anda sudah bisa melihat siapa saja calonnya dan potensinya bagaimana. Betul. Sudah terbukti kemarin Ibu Surikap ketika saya ditanya saya dapat apa, saya tidak dapat apa-apa. Ayah tahu itu ya? Ya. Saya tidak dapat apa. Itu nggak masalah. Yang penting kalian semua bahagia ya. Karena apa? Saya hanya bisa bahagia ketika kalian semuanya ikut bahagia. Itu saja. Dan ternyata semuanya bisa euforia dan bikin semua bengong ya. Dalam hitungan mendadak ya, Mas Uki ya. Dalam hitungan mendadak semuanya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Tidak ada lagi pertanyaan buat saya. Tidak ada lagi, oke? Cukup. Baik, semuanya sudah cukup semua. Kangaroo nggak ada lagi nanya. Mau ngaku apa enggak? Ya, bercanda lah daripada terlalu formal ya. Betul. Baik, saya terima kasih Mas Bambang, Pak Guru, Pak Ben juga yang sudah berkenan bertanya. Apabila sekali lagi kesalahannya, saya mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Dan saya mengucapkan terima kasih sekali sudah berkenan hadir makan-makan yang murah meriah. Semoga makanan ini menjadi rezeki dan berkah barokah yang berlimpah buat kita semua yang ada. Amin. Akhir kata, sekali lagi saya Dede Uwi mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya meskipun sudah lewat minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.